Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Selamat datang dalam waktu saat teduh bersama di channel firman kehidupan. Kiranya kita semua bisa bertumbuh bersama dan mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang baik dan mengasihi kami, hari ini kami datang kepadamu untuk duduk diam di bawah kakimu dan mendengarkan suaramu. Berbicaralah ya Bapa, dan sampaikanlah firman-Mu, dan kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, terlepas dari apa yang bisa kita ketahui dengan kelima panca indera kita, ada sebuah kenyataan tentang dunia yang tidak dapat kita lihat, dan dunia itu sama nyatanya dengan dunia yang bisa kita lihat saat ini. Kita tidak dapat melihat oksigen, tetapi merupakan sebuah kebodohan apabila kita tidak mengakui adanya oksigen karena kita menghirupnya dan membutuhkannya untuk kehidupan kita. Hanya karena kita tidak dapat melihatnya, tidak berarti bahwa hal itu tidak ada. Begitu juga dengan iman. Iman adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat penting bagi kehidupan kita. Mari kita baca arti iman menurut firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat firman Tuhan tersebut mencatat dua komponen utama dari iman. Komponen yang pertama adalah jaminan atau dasar atau kepastian akan hal-hal yang kita harapkan. Komponen kedua adalah keyakinan atau bukti atau tanda dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman berarti sikap yang yakin secara mutlak terhadap kebenaran janji Allah, bahkan saat tidak ada bukti fisik yang menyertainya. Ini berarti bahwa kita begitu yakinnya sehingga kita hidup dan bertindak seolah-olah apa yang kita harapkan telah menjadi milik kita. Sebetulnya iman memiliki makna yang berbeda dari orang-orang yang berbeda. Seorang perancang pesawat terbang memiliki iman pada hukum aerodinamika. Seorang supporter olahraga memiliki iman pada tim favoritnya. Beberapa jenis iman yang ada di dunia ini diantaranya adalah jenis iman yang pertama, yaitu iman duniawi. Iman duniawi adalah jenis iman yang dimiliki semua orang pada umumnya, yaitu iman bahwa bisnis mereka akan sukses, iman terhadap pasangan atau keluarga mereka, iman dalam karir mereka, iman pada dokter mereka, iman pada hukum dan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Iman manusia bekerja dengan cara alami melalui proses yang alami. Jenis iman ini adalah suatu kepercayaan pada pencapaian manusia oleh usaha manusia, dan dalam batasan yang wajar adalah sebuah jenis iman yang dibenarkan. Jenis iman yang kedua yaitu iman agamawi. Orang-orang dengan iman agamawi menaruh kepercayaan mereka kepada sistem keyakinan, doktrin, organisasi, gereja tertentu, atau badan-badan keagamaan yang lain. Di permukaan, mungkin orang-orang ini tampak sangat baik dan mempraktekkan agama mereka dengan rajin. Tetapi apabila digali lebih dalam,
kita akan mendapati bahwa iman ini hanya seputar apa yang mereka kerjakan, yaitu suatu ketaatan sebatas kulit terhadap peraturan, ritual, atau tradisi buatan manusia. Jenis iman yang ketiga yaitu iman pada pengalaman. Iman pada pengalaman bergantung pada bukti yang terlihat. Contohnya saja, Thomas hanya percaya pada apa yang dapat dilihat dan disentuhnya. Kenyataannya, banyak orang memiliki iman jenis ini, yaitu hanya percaya pada apa yang bisa mereka buktikan dengan indera mereka, atau bisa dinalar dengan pikiran mereka. Jika mereka tidak mengalaminya secara pribadi, mereka tidak mau percaya. Jenis iman yang keempat yaitu iman intelektual. Iman intelektual memberikan persetujuan secara mental terhadap prinsip iman tanpa menyerahkan hatinya sekaligus. Iman jenis ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun dalam hidup seseorang. Yakobus merujuk pada iman intelektual saat ia menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jenis iman yang kelima yaitu iman yang sementara. Beberapa orang menjadi religius ketika mengalami krisis atau trauma dalam hidup mereka, atau ketika berharap untuk mengalami perbaikan keadaan. Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh memiliki pondasi dalam kepercayaan mereka, maka iman mereka cepat luntur. Dalam perumpamaannya mengenai penabur benih, Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang demikian sebagai tanah yang berbatu-batu. Jenis iman yang keenam yaitu iman karena pewahyuan. Iman jenis ini adalah buah dari firman Tuhan di dalam hati kita yang diterangi oleh Roh Kudus. Iman ini adalah karunia Tuhan. Dengan iman karena pewahyuan, kita bisa bertindak sesuai apa yang kita percayai tanpa membutuhkan kepastian atau bukti. Saat Thomas mendapat kesempatan untuk melihat Kristus yang telah bangkit dengan mata kepalanya sendiri, iman pada pengalamannya berubah menjadi iman karena pewahyuan. Thomas tidak lagi membutuhkan bukti nyata untuk bisa percaya. Sesuai dengan namanya, iman karena pewahyuan merupakan iman yang diwahyukan. Kita tidak dapat mengetahui iman ini hanya dengan indera atau akal manusia. Allah harus mewahyukannya terlebih dulu, dan tugas kita adalah mempercayainya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi iman yang benar memiliki kuasa yang bisa mengubahkan apa yang terlihat. Nah, sahabatku, hari ini kita sudah belajar untuk memahami iman dan jenis-jenis iman yang ada di dunia. Kiranya kita semua terus mengalami peningkatan dalam iman kita dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa untuk menutup satu dua hari ini. Ya Bapa, kami percaya kepadamu, kepada karakter, integritas, dan kuasa-Mu. Kami mau belajar untuk memiliki iman kepadamu, meskipun kami tidak bisa melihat apapun melalui mata jasmani kami. Kami mau belajar untuk memiliki iman kepadamu dari dalam hati kami. Urapilah kami dengan hikmat-Mu ya Allah, sehingga kami bisa memperoleh pengetahuan dan pengertian akan firman-Mu dan jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan persekutuan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.